Ya, teman RKN, dimanapun Anda berada, sedang sekali kita jumpa kembali dalam acara diskusi Titik Temu. Ini merupakan program akhir pekan dari RKN Video dan Radio yang membahas isu-isu yang menjadi perhatian kita semua. Saya Hardi Hermawan dan kita akan membahas tentang antara putusan MK dan isu Gibran jadi cawapres. Dan untuk membahas topik yang menarik ini, saya sudah bersama dengan para narasumber. Ada Direktur Lingkar Madani, Bung Ray Rangkuti. Apa kabar Bung Ray? Baik, sejauh ini alhamdulillah. Baik ya. Mantau MK terus ya? Mantau. Ya, Jadi jam 3, jam 5, jam 3, jam 5 begitulah kira-kira. Jam 3, jam 5, bukan jam 4, bukan? Bukan. Jam Itu 3, seperti jam 5. katanya seperti apartemen tuh kan. Apartemen itu 1 2 3 5 gitu ya. Oh iya, lewat ya. Empatnya nggak ada katanya. Paling 1 2 3 5. Narasumber berikutnya tidak kalah menarik, Dr. Muhammad Asrun, pakar hukum tata negara, juga seorang pengajar dari Universitas Pakuan Bogor. Apa kabar, Pak Asrun? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Jadi mantau juga ini apa Tadi namanya? jam 10 ada di MK. Kasus yang cukup menarik dalam hukum di MK. 10 pagi. Fisiknya apa di sana? Nggak ada bisik-bisik karena yang ditemui resepsionis, jadi nggak ada bisik-bisik. Paling juga ini. Narasumber yang ketiga adalah seorang pengamat pemilu dari Perludem, Bung Kavi Adlan. Apa kabar Bung Kavi? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Jadi kalau ada MK ini berubah lagi ya soal pemilu nih, akan seperti apa nantinya? Oke. Saya ke Bung Asrun dulu, Pak Asrun. Jadi kalau secara hukum tata negara Anda melihat bagaimana ini gugatan, bagaimana ini permohonan, terutama dalam soal syarat capres dan cawapres ini. Kalau secara aturan ya, secara aturan tidak ada yang dilanggar. Ya, tidak ada yang dilanggar. Dari permohonan itu? Ya. Oke. Dan memang itu kewajiban mahkamah untuk menerima perkara dan memeriksa setiap permohonan kan. Cuman kan ada isu-isu politik di balik itu yang membuat permohonan ini menjadi kontroversi. Oke. Ya kan? Itu masalahnya. Kalau seandainya yang mengajukan orang lain dan kemudian waktunya sudah berlalu, ya dari proses pendaftaran segala macam, jadi nggak ada koneksi dengan masalah pemilu, ini biasa-biasa saja. Kan itu. Kemudian ya ada ini juga ada gambaran-gambaran yang beririsan dengan orang mengatakan ini tidak konflik kepentingan, ya kan? Dan kemudian dalam sidang-sidang di MK itu anggota majelis MK ya ada yang bertanya, misalnya Pak Soehartoyo atau Saldi Isra ya kan, bertanya, "Nah, kalau DPR dan pemerintah setuju dengan perpanjangan ini, kenapa langsung aja dibikin perubahan undang-undang ya dengan Perpu misalnya, karena kan yang perlu dirubah tuh hanya satu pasal ya, berkaitan batas usia. Langsung kenapa harus dilempar ke MK?" Jadi ada keberatan, ada catatan dari PMK terhadap itu ya kan. Nah, kemudian juga ada masalah lain yang selama ini yang oleh Profesor Mahfud ya mengatakan ini kan masalah open legal policy. Ini bukan wilayah kewenangan MK ya kan. Nah, tapi saya ingin menegaskan juga bahwa MK pun pernah membuat putusan yang disebut sebagai open legal policy. Ini pernah juga dikerjain menyangkut dalam kasus batas usia panitera pengganti. Ya. Sama-sama batas usia. Sama-sama batas usia dan dikabulkan dari usia yang 58 menjadi 62. Ya kan? Jadi lebih tua ya. Jadi nggak ada masalah sebetulnya kerjaan ini. Tetapi kan kemudian menjadi kontroversi karena orang meniupkan ini persoalannya. Ini kelihatannya membuka jalan buat Gibran untuk sebentar, ini kan bukan cuma Pak Mahfud, ada Pak Jimli juga, ada Hamdan Julfa juga. Banyak orang bicara seperti itu ya, mulai pengamat, mantan ketua MK, ya kan, dan kemudian praktisi juga. Sekarang sebetulnya harus bisa jalan yang paling terbaik adalah mendeklar. Bahwa ini nggak ada kaitan politik. Kalau ada ketua MK, ya. Kalau misalnya katakanlah ditakutkan persoalan seperti itu, maka ketua MK bisa mengatakan, saya tidak ambil posisi untuk memutus, saya abstain.
Kira-kira karena kan saya dituduh, nanti ada keberpihakan, ada kepentingan keluarga, kan karena orang yang diusulkan untuk punya kepentingan ini adalah keponakan dia, dari pihak istri, anaknya Pak Jokowi. Jadi soal itu aja tuh, sederhana aja seperti persoalannya, ya kan? Karena sering digaungkan kalau ini menyangkut open legal policy, artinya bukan kewenangan MK, kewenangan pembuat undang-undang, MK tidak akan masuk sana. Nah, kemudian kan ada orang bertanya, ada yang lebih urgen sebetulnya, berulang-ulang diuji, yaitu presidential threshold, presidential threshold, berkali-kali, dan ditolak karena open legal policy. Nah, sebetulnya untuk presidential threshold itu, MK bisa mengatakan ya, dia mengadopsi semua ini kepentingan politik para stakeholder parlemen politik ini dengan membuat 0 presidential threshold. Dengan catatan hanya partai politik yang punya kursi di parlemen bisa mengajukan calon presiden. Karena kalau dibiarkan 0 juga, jebol juga, jadi kekacauan. Nah, inilah yang jadi kembali kepada persoalan itu ya. Sebetulnya persoalan kecurigaan orang. Kecurigaan. Tapi kan beralasan kecurigaan itu. Iya, jadi beralasan. Dan kalau beralasan artinya memang ada dugaan bahwa hukum dalam hal ini diolah sedemikian rupa, direkayasa sedemikian rupa untuk kepentingan politik. Bisa dipertanyakan juga, kepentingan pemohon itu apa? Iya, kepentingannya apa? Ya. Nggak ada kecuali dia yang mau maju. Kalau dia melihat langsung ya secara straight to the point ya, secara saklek gitu. Ini tidak lolos nih, tidak maju kepada tahap pemeriksaan di tingkat pleno. Cukup panel diberhenti karena Anda tidak punya legal standing. Nah, kan maka dari beberapa hakim MK itu sudah mengatakan kenapa tidak Gibran yang maju sendiri. Nah, kalau itu lain, dia punya legal standing karena dia punya kepentingan. Kepentingan. Atau misalnya saya pernah mendeklarasikan saya mau maju jadi presiden, tapi umur saya baru 30. Karena itu saya berhak untuk maju untuk menguji undang-undang ini. Ini para pemohon ini tidak jelas kecenderungannya apa, ya, juntrungannya apa untuk maju. Dari syarat legal standingnya tidak mau syarat. Dia dirugikan apa? Kecuali memang nyata-nyata dia didukung nih oleh partai-partai politik di parlemen, ya. Oh, Anda inilah saya jadikan calon wakil presiden. Apakah untuk Ganjar? Jadi secara formilnya pun seharusnya ini sudah. Misalnya kawan kita yang perlu DPR. Anda umur berapa? 25. 25. Kenapa nggak diem? Apalagi kenapa nggak usia 25 ini, ya? misalnya Siti Anggreni bilang, saya mau calonkan dia. Karena itu saya pengen uji di undang-undang. Itu baru. Dia punya legal standing. Baru punya legal standing. Ini nggak ada legal standing. Jadi perkara ini terlalu maju ke depan tanpa memperhatikan aspek itu. Karena banyak juga ya perkara-perkara di MK berhenti di persoalan legal standing. Artinya pemeriksaan ini tidak maju ke pleno yang 9 orang hadir. Dia berhenti di panel yang cuma 3 orang. Nah, ini yang masalah-masalah yang menurut saya ya Oke. jawab. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada semacam permohonan ke MK uji, dia akan melewati tahap panel dulu. Iya, jadi semacam kayak kalau di peradilan itu namanya dismissal proses. Untuk menentukan bahwa ini dia lanjut atau syarat tidak. formal misalnya ternyata surat kuasanya itu nggak beres, bermasalah ya kan? ya. Tanda tangannya kurang segala macam. Kemudian dia nggak punya kepentingan. Kerugian apa dia yang dialami sama dia? Ya, kecuali sekali lagi memang dia contohlah misalnya Pak Rahman dulu kan dia pengen maju sebagai calon capres independen. Kemudian dia ngajukan ini uji materi. Ya, saya pengen ini capres independen atau paling tidak saya didukung oleh satu partai yang ada di parlemen. Itu baru punya legal standing. Ini para pemohon ini nggak jelas siapa dia, ya, kepentingannya apa. Ini kan yang jadi masalah. Jadi kalau menurut saya kasak kusuk politik, gosip politik bertemu dengan situasi konkret di MK sendiri. Jadi ini semacam kayak tutup sama botol udah ketemu. Jadi meskipun Anda katakan bahwa ini biasa, MK sering menerima pengajuan yang seperti begini berkali-kali, tapi tidak bisa menafikan bahwa ada faktor politik yang cukup itu yang kencang, harus kepentingan di sini.
Terutama ketika melihat bahwa gugatan ini bahkan secara formal sebenarnya harusnya putus selesai di panel. Ya harusnya Kalau kalau tidak memang ada tidak legal memenuhi syarat. standing daripada si pengajunya. Dia nggak ada kepentingan Nggak ada apa-apa, kepentingan tiba-tiba apa-apa. mengajukan dan sudah ditanya oleh di MK, ya kan? Sudah ditanya dalam sidang MK. Kepentingan Anda apa? Apa yang Apakah Anda ingin jadi presiden? ya nggak ada kepentingannya. Jadi kalau menurut saya ya, ajas pertama dalam sidang pengadilan, ya, dalam sidang pengadilan apapun juga, apakah perdata, pidana, ya, kemudian tata usaha negara dan di perkara-perkara konstitusi di MK, ditanya kepentingan Anda apa, kerugian Anda apa? Kalau ini berlaku, kerugian Anda apa? Iya, jadi ininya apa ini? Jadi kepentingan dan kerugiannya apa? Sehingga bisa dikatakan, oh memang perkara ini yang diajukan oleh si A, Perlu ini dia pleno, ya? bisa, dia punya kepentingan. Oke. Jadi lanjut dengan pemeriksaan lebih berikutnya. Kalau nggak ada, dia berhenti di tengah jalan. Tapi faktanya kan tetap ini berjalan dan Itu tanggal dia. 16-nya kan. Iya. Dan sudah disindir pula di dalam sidang MK. Apa? Ini kenapa nggak Gibran yang maju? Oh iya. Ya, kan sudah disindir juga. Oke. Kalau yang kayak gitu harus Ray yang menjawab. Ya. Iya, jadi secara pertama tadi Pak Asrun mengatakan secara formal dia ya nggak jelas karena pemohonnya, kecuali kalau pemohonnya itu Gibran sendiri, saya mau maju misalnya, dia punya kepentingan, atau orang-orang ini memang mau jadi presiden atau wakil presiden, ada legal standing dia maju. Ini dari semua pemohon nggak ada yang menyatakan itu, sehingga nggak jelas apa ruginya dia dengan aturan ini diberlakukan, apa yang membuat dia harus menggugat itu. Yang jawab itu jangan saya. Nah, tapi Hakim Mahkamah Konstitusi itu. Apa alasan mereka bisa menerima gugatan ini? bukan, apa alasan mereka mengajukan gugatan ini? Kalau mereka, ya siapa aja kan warga negara. Ya tapi apa pentingnya buat mereka? Nanti hakim yang menilai. Kan kalau saya sebut berbagai kerugian saya Iya. akibat dari penerapan itu logik nggak logik itu kan di hakim. Oke. Jadi kalau dia sebutkan misalnya, ya, taruhlah sekarang ini, ya gara-gara ini orang yang saya inginkan jadi presiden nggak bisa kata dia, misalnya gitu. Terus kalau hakim MK mengatakan ya logik, kalau begitu kami terima. Terus mau diapain? Karena hakim MK-nya dong yang menilai ini. Ya, Kalau ya. si pemohon sih bisa banyak sekali dia buat efek-efek negatif yang dialami oleh dia kan. Bisa 2, 3, 4, 5. Apa namanya, contoh dari kerugian kerugian politik, hak asasi manusia, macam-macam dari aturan yang berlaku. Ya. Cuman itulah yang dinilai oleh hakim konstitusi. Apakah kerugian-kerugian Itu kan katanya tadi ada 2 tahap. Pertama di panel dulu, ya, menentukan ini memang layak atau tidak. Iya. Ternyata layak. layak dianggapnya. artinya hakim konstitusi itu menemukan Oh, oke. hubungan kerugian si pemohon dengan pasal ini. Artinya jeli hakim konstitusinya ya. Entah dilihat atau Oh, tidak, iya. kita nggak tahu. Kalau Anda yang jadi hakim kira-kira Sejak dari awal saya sudah mengatakan saya sudah tolak ini. Sudah tolak. Gitu. Kenapa saya tolak? Pertama mungkin ada alasan soal saya nggak melihat kerugian Anda. Gitu. Tapi kalau itu kan dia jangan lihat kerugian saya Pak, lihat saya kerugian bangsa dan negara ini kan. Iya, pasti begitu. Kan? Iya. Anda tahu nih 62% pemilih kita ini sekarang generasi milenial Iya, dengan macam ragamnya. Iya. Dan ini nggak bisa dicalonkan sebagai calon pemimpin karena usia Aturan. 40. Misalnya begitu tuh. Oke, artinya kan masih bisa dipertimbangkan lah. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu adalah apa yang Anda mau gugat? Kan kira-kira gitu. Yang saya mau gugat itu pasal yang sekian yang menyatakan 40 tahun. Kan kira-kira gitu. Nah, pertanyaan saya berikutnya, kamu setuju nggak pembatasan apa enggak? Kan saya harus mulai pertanyaannya dari situ. Ini material ya artinya ya. Udah suka, Iya. menguji materialnya, tapi pertanyaannya mulai agak substantif kan. Kamu setuju nggak bahwa Harus ada pembatasan ini usia. memberi batasan usia minimal kepada calon presiden? Dia dengan mengajukan 35 artinya setuju dia. Itu makanya kan saya tanya dia dulu kan, dia bilang, oh saya setuju Pak. Cuman jangan 40. Terus kan masalahnya cuma ketinggian 40, cukup 35 aja. Pertanyaan berikutnya persis yang disebutkan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra. Dari Kenapa mana? 35 bukan 25? Kenapa nggak 17 gitu kan? Kenapa ke 17? Iya. Dan sebagainya. Ketika saya tanyakan itu, berarti saya tidak melihat hubungan
bahwa aturan yang diatur oleh aturan ini bertentangan dengan konstitusi. Saya nggak melihat Bahwa 40 itu bahwa bertentangan. itu bertentangan dengan konstitusi. Dan Anda nggak mendalilkan, dan Anda tidak mengatakan bahwa pasal ini bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan apa saja pun, kecuali hanya Anda mendalilkan bahwa banyak generasi nih. Oh, kalau generasi ini nggak ada, Ya, gimana? gimana? Kan 2030 kita katanya sudah nggak booming lagi. Sudah kan? aging. Udah, iya kan? Kalau nggak ada lagi nih bagaimana? Udah orang tua semua. Ya. Lo masih pakai 35, mestinya pakai 45 dong ya. Orang tua semua. Orang presiden ini gitu kan. Ya. Karena 35 itu kan situasional. Nah, kita menerima booming generasi sekarang ini, yang generasi X itu ya, Y itu dan milenial itu kan diperkirakan sampai 2000. Tapi bentar. Nah. Ini kan tadi alasannya karena kebanyakan anak-anak milenial Salah dan satu Gen Z, argumen mereka. argumennya itu yang paling banyak dalam komposisi demografi Ya. kita, sehingga harusnya pemimpin memberi peluang untuk itu. Yang dalam bahasa yang lain terjadi kemandekan regenerasi Iya. politik, kepemimpinan nasional. Nah ini aktivis masih muda nih, Ya. masuk dia generasi itu. Harusnya Coba. kalau 25 masih bisa. Masih bisa, tapi tinggal. Oke, Oke. kita akan Oh, lanjutkan iya. lebih ya. Nanti Oke. begitu membuka di segmen berikutnya, kita akan kasih kesempatan untuk anak milenial ini bicara benar nggak tuntutannya seperti itu. Kami akan segera kembali.